Halo, perkenalkan nama saya Kifayatul Ain dari jurusan Hukum Ekonomi Syariah kelas C semester 3. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai koruptologi dalam perspektif hukum Islam pada mata kuliah Etika Bisnis Islam yang diampu oleh Bapak Haji Ahmad Khairuddin LC.MH. Kita kenalan dulu yuk, apa sih yang disebut dengan korupsi itu? Korupsi berasal dari bahasa Latin yaitu corruption yang artinya penyuapan dan koruptor yang artinya merusak. Korupsi sendiri merupakan praktik di mana orang-orang yang mempunyai jabatan atau badan-badan negara menyalahgunakan jabatan mereka dalam melakukan suap, pemalsuan, dan lain-lain demi keuntungan pribadi. Sedangkan koruptologi adalah ilmu yang membahas mengenai korupsi dalam berbagai aspek, termasuk peraturan perundang-undangan dan pelanggaran terhadap undang-undang yang terkait dengan korupsi. Korupsi merupakan tindak pidana khusus yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Sedangkan dalam Islam, korupsi diatur dalam Surat Al-Baqarah ayat 188, Surat Al-Imran ayat 161, dan surat-surat lainnya. Terdapat dua faktor utama penyebab korupsi. Yang pertama ada faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal ini dapat berdasarkan aspek perilaku individu karena mempunyai sifat tamak dan rakus, moral yang kurang kuat karena jika orang yang kurang konsisten bisa menyebabkan mudahnya terpengaruh oleh dunia luar. Kemudian dapat juga karena gaya hidup konsumtif. Jika pendapatannya lebih kecil dari konsumsinya, maka dapat mendorong orang untuk melakukan perbuatan korupsi. Ada juga yang dipengaruhi oleh aspek sosial, karena adanya dorongan dari orang-orang sekitar untuk melakukannya, padahal dia tidak mempunyai niat untuk melakukan korupsi. Yang kedua ada faktor eksternal, di mana dapat berupa aspek sikap masyarakat terhadap korupsi. Biasanya orang yang melakukan korupsi tidak sadar bahwa korban utama ketika adanya korupsi adalah mereka sendiri. Yang kedua ada aspek ekonomi. Jika pendapatannya tidak mencukupi, maka dapat juga mendorong orang untuk melakukan korupsi. Yang ketiga itu ada aspek politis karena kepentingan politik untuk meraih atau mempertahankan kekuasaan. Lembaga-lembaga apa saja sih yang bertugas dalam penanganan pemberantasan korupsi saat ini? Yang pertama itu ada kepolisian, karena polisi mempunyai peran utama di sini, yaitu memiliki hak dalam penyelidikan serta mengumpulkan bukti guna menemukan tersangkanya. Yang kedua itu ada kejaksaan. Sebenarnya meskipun tugas utamanya berada dalam kepolisian, tetapi dalam pasal 24 KUHP secara khusus memberikan kewenangan kepada kejaksaan untuk menyidik perkara tindak pidana khusus. Kemudian yang terakhir itu ada KPK. KPK di sini dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari kekuasaan manapun. Selanjutnya mengenai sanksi-sanksi yang akan diberikan terhadap orang yang melakukan tindak pidana korupsi, diantaranya ada pidana mati. Jika orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Kemudian ada pidana penjara. Menurut pasal 2 ayat 1, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah. Menurut pasal 3, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 tahun
dan garis miring atau denda paling sedikit 50 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah. Menurut pasal 21, pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 12 tahun dan garis miring atau denda paling sedikit 150 juta rupiah dan paling banyak 600 juta rupiah. Menurut pasal 28, pasal 29, pasal 35, dan pasal 36, pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 12 tahun dan garis miring atau denda paling sedikit 150 juta rupiah dan paling banyak 600 juta rupiah. Dalam hukum Islam, korupsi dikenal dengan istilah-istilah sebagai berikut. Al-rishwah atau suap menyuap atau gratifikasi. Hulul artinya mengambil sesuatu secara sembunyi-sembunyi dan memasukkan ke dalam hartanya atau kita kenal dengan penggelapan. Sarokoh artinya menyembunyikan sesuatu yang bukan haknya atau mencuri. Khianat artinya tidak menepati amanat atau melakukan pengkhianatan. Peran akuntan dalam pencegahan korupsi. Akuntan sendiri merupakan pihak yang paling kompeten dan kapabel dalam masalah finansial. Akuntan berkewajiban untuk mencegah terjadinya fraudulent financial reporting. Nah, caranya itu dengan penerapan governance di pemerintahan dengan 3 unsur penting, yakni transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. Selanjutnya mengenai etika profesi. Etika profesi merupakan norma perilaku yang mengatur hubungan antara auditor dengan para klien, antara auditor dengan sejawatnya, dan antara profesi dengan masyarakat. Etika profesi juga berfungsi sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas pemeriksaan yang dilaksanakan oleh auditor. Dengan mematuhi kode etik, para akuntan diharapkan dapat menghasilkan kualitas kinerja yang paling baik bagi masyarakat. Jika semakin tinggi tingkat ketaatan auditor terhadap kode etik profesinya, maka kinerja yang akan dicapai akan semakin baik pula. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton. Semoga ilmunya bermanfaat. See you.